Hai, kembali lagi dengan saya Rian Andriana di channel Autoland Indonesia. Untuk memenuhi permintaan Anda yang ingin kami untuk membuat video lanjutan Isuzu Pickup 2020 ini, maka kami buatkan untuk Anda video test drive-nya. Enjoy! Sedikit menambahkan dari video sebelumnya, Isuzu Pickup ini sendiri pertama dilahirkan di Indonesia adalah pada tahun 1996. Di generasi awal hingga yang terbaru ini, Isuzu tidak banyak melakukan perubahan di bagian eksteriornya, hanya sedikit di bagian headlamp, grill, dan yang pasti baknya. Mungkin ini adalah sebuah Mercedes-Benz G-Class versi Jepang karena sangat minim ubahannya dari tahun ke tahun. Atau mungkin juga karena desainnya yang timeless tak lekang oleh waktu. Atau juga desainernya sendiri yang males bikin gambar baru ya. Oke, anyway, unit ini seperti yang Anda tahu adalah versi GD 3-way-nya. Yes, baknya menjadi jauh lebih besar dan luas dari versi sebelumnya. Juga bukaan bak yang bisa menjadi 3 bagian. Sekedar mengingatkan lagi, mesin Isuzu Pickup 2020 ini dibekali dengan mesin yang tidak main-main. 2500cc direct injection turbo. Yes, inilah yang membedakan antara Isuzu Pickup generasi sebelumnya dengan yang terbaru. Urusan performa jelas naik. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini adalah 80 PS di 3500 rpm dan torsi maksimal di 19,5 kg pada 1800 rpm. Tenaga yang dihasilkan tadi sudah lebih dari cukup untuk sebuah pickup yang peruntukannya sebagai mobil niaga atau mobil angkut. Tanpa banyak basa-basi, mari kita coba si pickup ini untuk mengangkut beban. Dalam video ini saya akan coba mengangkut bahan besi bangunan dan bahan-bahan bangunan lainnya. Kemudian untuk kita coba jalan dengan 2 orang di dalam kabin dan di permukaan jalan yang cukup menanjak. Akankah pickup ini tetap terasa nyaman? Check this out. Mengingat kapasitas angkut maksimal dari mobil ini mencapai 2 ton, rasanya tidak akan jadi masalah ketika kita hanya mengangkut bahan-bahan bangunan seperti ini. Ternyata benar saja, suspensi depan wishbone dan suspensi belakang per daunnya terasa mantap dan baik untuk perjalanan. Saya yang menyetir mobil ini hampir tidak merasakan bahwa mobil ini sedang ada muatannya. Kemudian handlingnya. Mobil ini sudah dibekali dengan power steering yang akan menambah kemudahan dan kenyamanan Anda dalam berkendara. Juga radius putar yang cukup dalam. Sangat memudahkan Anda untuk mengambil posisi parkir yang pas, untuk bongkar muat, atau untuk mengambil muatan. Bantingan setir dirasa cukup baik di saat bermanuver dalam kecepatan yang sedang. Sedikit limbung sih, tapi ya kembali lagi ini bukan mobil yang dibuat untuk kecepatan. Kemudian tenaganya, mesin 2500cc dieselnya saya rasa cukup responsif dari putaran bawah sampai seterusnya. Tenaganya terasa selalu mengisi setiap kita injak gas walaupun tidak seresponsif mobil bermesin bensin. Lagi-lagi ini sudah lebih dari cukup. Sangat jauh berbeda dengan mesin generasi sebelumnya. Kemudian kita bahas nilai plus dan minusnya. Mari kita bahas dari minusnya. 1.
Harganya yang tergolong cukup mahal untuk sebuah pickup berkisar di 190 jutaan. 2. Desain yang jadul, sangat terlihat mobil khas tahun 90-an. 3. Minim feature. Tidak ada fitur keselamatan airbag yang sudah menjadi standar keselamatan saat ini. Walaupun mobil ini adalah sebuah mobil niaga, tapi setidaknya fitur keselamatan itu harus tetap ada menurut saya. Tidak ada ABS, tidak ada AC, dan tidak ada entertainment system. Dan jika Anda butuh AC atau sebuah entertainment system, Anda bisa memasangnya sendiri menggunakan aftermarket untuk Isuzu Panther. 4. Mesin khas diesel Isuzu yang terdengar kasar. 5. Peredaman kabin yang kurang maksimal yang membuat suara mesin diesel itu cukup masuk ke dalam kabin. Mari kita bahas poin plusnya. 1. Material bodi solid yang sangat bagus. Jika kita menarik garis lurus dari depan sampai belakang, maka kita akan menemukan bahan bodi yang cukup tebal dan solid. 2. Mesin yang tangguh dan bandel. Dari tahun 90-an pertama kali Panther diproduksi hingga saat ini, Isuzu sangat mempertahankan kualitas mesinnya. 3. Material interiornya. Dapat kita temukan beberapa material dari dashboard yang soft touch, mengingat Innova Reborn saja masih menggunakan plastik-plastik di dashboardnya. Di Isuzu pickup ini kita dapat dashboard yang soft touch dan pengaturan arah semburan AC yang mantap ketika kita buka, naik turun atau tutup. Bahan kursinya yang empuk dan bentuk kursinya yang sangat support membuat perjalanan jadi terasa nyaman. 4. Ada 3 varian Isuzu pickup yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan. 5. Harga suku cadang termasuk di bawah rata-rata dan banyak tersebar di mana-mana. Tidak akan sulit ketika Anda hendak mengganti satu part yang rusak. 6. Banyak dealer atau service center Isuzu yang tersebar di Indonesia. 7. Harga jual kembali stabil, sehingga akan sedikit lebih mudah untuk Anda menjual kembali. 8. Bahan bakar yang irit dan murah. Isuzu mengklaim Isuzu pickup ini sendiri mengkonsumsi bahan bakarnya sebanyak 1 liter solar untuk 13 km di dalam tol. Kemudian, untuk di perkotaan, Isuzu pickup ini sendiri mengkonsumsi bahan bakar sebanyak 1 liter untuk 11,5 km. Sudah cukup irit dan murah, bukan? Karena Isuzu pickup ini meminum solar yang harga per liternya di bawah harga bensin. Kemudian kesimpulan dari hasil tes kali ini adalah Isuzu pickup ini sudah sangat cukup dari berbagai aspek yang saya dan tim kami nilai. Beberapa orang beranggapan bahwa mobil ini tidak worth karena harga dan fiturnya. Tapi menurut saya mobil ini sudah lebih baik dan cukup. Mengingat ini adalah pickup yang berbasis Isuzu Panther, sehingga ketika saya menggunakan mobil ini, saya merasa kembali ke tahun 90-an. Ketika ayah kami membeli sebuah Panther High Sporty baru di tahun 1997. Cukup bernostalgia dan rasa nyamannya juga posisi nyetirnya mirip seperti ini. Dimensi yang cukup kompak membuat mobil ini lebih lincah dibanding kompetitornya. Dan tidak ada kendala berarti ketika kita melewati jalanan atau tikungan yang agak sempit. Walaupun mobil ini terlihat sangat jadul, tapi ya kembali lagi, ini adalah sebuah Isuzu yang terkenal tangguh. Sekian tes drive singkat mengenai Isuzu Pickup 2020 ini. Jika Anda menyukai channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya ya, agar Anda mendapatkan update berita terbaru dari kami dan membuat kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten di dunia otomotif selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao ciao.